Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, kalau tadi kita telah mendengar penjelasan Ustadz tentang bagaimana karakter seorang pemimpin. Nah, jika kita berbicara tentang pemimpin, tentunya kita ada tokoh atau sosok pemimpin ideal, yaitu tentu saja Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, beliau selain disenangi oleh umat-umatnya juga disegani oleh musuh-musuhnya. Lalu bagaimana sosok kepemimpinan beliau akan dijelaskan oleh Kiai Sumarno Syafi'i. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami amma ba'd. Akhi fillah, Al-Ustadz Ki Haji Jujun Junaidi, Ananda Aswan, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada dan sama-sama dimuliakan Allah. Tema kita siang ini ngeri-ngeri sedap. Saya bilang ngeri karena efek dampak apapun yang terjadi ke depan setelah kita memimpin, setelah kita memilih pemimpin, kembalinya kepada kita. Sedapnya kalau emang yang kita pilih benar. Betul apa betul? Iya apa iya? Saya sebelum menjelaskan tentang karakter pemimpin, tadi dua pembicara kita sudah menjelaskan. Satu, tentang sejarah fitnah yang terjadi ketika pada waktu kepemimpinan khalifah. Yang kedua adalah menjelaskan dan menerangkan bagaimana dan kepada siapa kita titipkan amanat. Bu. Hidup ini kan titipan, ya kan? Semuanya kita ini menerima titipan dan juga nitipin. Paham puyang dia? Bu, nerima titipan dan juga nitipin. Berat mana nerima titipan sama nitipin? Yang paling kagak enak kan nerima titipan. Kadang-kadang orang sudah diberikan titipan dan kita nerima titipan seakan-akan itu titipan gablek kita. Tahu gablek? Orang Betawi begitu. Tadi kan orang Sunda, orang Betawi dah. Ya emang modelnya kayak gitu. Watak manusia. Allah nitipin kita punya umur seakan-akan itu umur punya kita. Padahal itu umur punya siapa? Ya tergantung Allah. Bagaimana maunya Allah. Makanya belajarlah para pemimpin-pemimpin yang udah jadi pemimpin. Tuh sama tukang parkir. Dititipin mobil segitu banyak tuh mobil macamnya. Ada yang jelek, ada yang semi jelek, ada yang paling jelek, ada yang cakep, ada yang paling cakep. Giliran yang punyanya ngambil. Apa tuh yang namanya tukang parkir marah-marah? Belajar woi sama tukang parkir. Bu, harta punya siapa? Kita dititipin sama siapa? Kalau Allah mau ambil mau bilang apa? Jangan marah. Bu, suami punya siapa? Kalau Allah mau ambil mau bilang apa? Makanya jelaskan, paham? Paham nggak? Artinya sekarang semuanya tergantung bagaimana kita ke depan. Kondisi hari ini yang ramai di negeri kita, ini kan baru orang yang dicalonkan, belum mencalonkan, woi. Ini baru yang dicalonkan, belum mencalonkan. Bingung lagi dia, puyang kuang. Yang sekarang rame baru diapa ini? Baru dicalonkan, udah mencalonkan belum?
Makanya ke depan yang kita hadap, biarinlah. Ya namanya orang yang dicalonkan pasti rame, banyak haters, banyak lovers. Besok kita harus jadi yang namanya pemberi amanah, pemberi titipan. Harus kita hindarkan diri kita jadi lovers dan juga hindarkan diri kita jadi haters. Cerdas itu tadi. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Allah memberikan yang namanya pelajaran yang baik kepada kamu. Jangan sampai timbulnya fitnah. Sekarang belum mencalonkan, fitnah udah gentayangan, geliaran di mana-mana. Beduh, ramenya udah kayak perang Rusia sama Ukraina. Serem apa seram? Serem apa seram? Padahal yang dicalonkan belum tentu juga mencalonkan. Ini kan baru rame. Di Pinang belum. Di khitbah belum. Lagunya udah kayak laki bini. Najis gue ngeliatinnya. Iya bahaya. Iya bahaya. Ada yang lari sono, lari sini. Rame, serem. Itulah yang namanya fenomena orang pacaran. Anggaplah sekarang negeri kita sedang bermesraan dengan kekuasaan. Ya namanya orang bermesraan. Apa yang nama bermesraan itu lambangnya cinta. Mesra itu adalah pengkhianat cinta. Dan cinta itu tidak kenal kemesraan. Yes. Bu, lanjut. Lanjut. Lalu siapa Pak besok karakter yang kita pilih? Gampang. Kalau kita memilih pemimpin, contohnya kita pilih imam dah. Iya kan? Yang kita pilih imam kan kita sholat berjamaah. Al-Islamu bil jamaah wal jamaah bil imamah wal imamah bil ta'ah. Tidak akan adanya Islam kalau tanpa ada ketaatan. Dan Islam bisa bergerak jalan dengan hebat kalau memang adanya pemimpin. Jadi umat Islam wajib punya pemimpin dan kita umat Islam wajib milih pemimpin. Lalu pemimpin yang bagaimana Pak yang kita pilih? Yang gampang contohnya dalam sholat. Bukan yang tua. Orang tua mau banyak banget. Yang matang kejemur. Sampai putih tuh jenggotnya. Jenggot. Apa yang tuanya doang Pak? Oh enggak. Yang dipilih dalam imam tuh yang pertama adalah afsah. Orang yang paling fasih. Yang benar bacaannya. Yang jelas omongannya. Orang Betawi bilang yang cetak. Tahu cetak? Jelas. Woi. Jelas. Lah kalau orang swing kagak jelas jadi imam. Cari pemimpin yang udah Neng belum? Udah belum? Udah diri aja. Saya deg-degan kadang-kadang kalau perempuan cakep diri di samping. Bu. Lanjut. Ada yang di antara perempuan yang cakep dia doang tuh ini. Yang jelas. Itu kan kalau begini jelas enak kelihatan. Jelas ya Kak? Lah kalau pemimpin matanya remeng-remeng, pikirannya remeng-remeng. Lah kacau urusan. Yang diurus ini negara Pak. Lah kalau ibu aja nyari suami pemimpin kagak jelas. Kacau kagak rumah tangga. Kadang-kadang senang, kadang-kadang gede sama kita. Yang jelas jikalau kau cinta, katakan cintamu. Tunjukkan rasa sayang dan cintamu. Jikalau kau benci, tunjukkan rasa kebencianmu kepada diriku. Jangan kau berada di antara cinta dan benci. Asik. Enggak ngerayu. Tuh, Afsoh. Yang kedua, a'lam. Siapa pemimpin yang kedua? Yang paling ngerti, tahu situasi, yang jelas rekam jejaknya, yang ketahuan dari hasilnya. Bukan sekedar janji dan omongannya doang. Hidup bukan pakai bayang-bayang. Life is real. Hidup itu real walaupun di dalamnya penuh dengan misteri. Next time see you again.
Baik, terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Syafi'i, tausiah yang luar biasa ya para pemirsa. Dan ini kita pasti banyak pertanyaan dari para jemaah. Sudah ada satu pertanyaan dari Bapak di sebelah saya. Bapak siapa Pak? Nama saya Dodi. Bapak Dodi, mangga silakan pertanyaannya disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai. Ya. Apakah ada doa khusus atau amal-amalan khusus dalam memilih pemimpin yang amanah? Yang kedua, mohon diberikan tips atau kiat-kiat khusus agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Baik, terima kasih Pak Dodi dan akan dijawab oleh para ustadz kita tapi tidak sekarang, saat lagi pemirsa di segmen berikutnya. Jadi kemana-mana tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Sebelum kita lanjutkan untuk memasuki segmentasi tanya jawab, saya kembali ingin berbagi informasi. Sekarang minyak gosok herbal bubut ada yang wanginya enak, namanya minyak herba wahid. Khasiat dan kemanjurannya tetap sama ampuhnya. Minyak herba wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi. Masya Allah, memang benar pemirsa, minyak herba wahid ini aromanya wangi banget, wangi habatus sauda, baunya tidak menyengat, beda dengan yang pernah saya beli, baunya sedikit berbau oli bekas. Nah pemirsa, formula minyak herba wahid ini mengikuti kandungan yang ada pada minyak gosok herbal bubut, namun diproses secara modern sehingga aroma herbalnya wangi dan segar. Pemirsa, minyak herba wahid mengandung habatus sauda, sambiloto, dan brotowali, sehingga ampuh sebagai minyak pijat dan urut untuk mengatasi capek, pegal, terkilir, kesleo, maupun encok. Juga untuk berbagai macam luka, bisa juga dibalur saat perut kembung, masuk angin, pegal linu, rematik, dan sebagai minyak bekam. Juga cocok untuk dibalur pada anak-anak supaya anak tidak masuk angin, batuk, dan pilek sekaligus demam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bunda Aan. Silakan Bunda. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bunda ternyata juga membawa minyak herba wahid. Ya. Bisa berbagi pengalaman dengan pemirsa Bunda. Baik. Silakan. Alhamdulillah saya sudah lama sekali memakai minyak herba wahid ini. Produknya manjur dan aroma wanginya itu wangi sekali. Saya suka sekali. Saya pernah beli produk-produk dari yang lain, herbal, minyak bubut yang lain dari teman, itu wanginya nggak enak ya, kayak oli bekas Mas. Iya. Dan alhamdulillah karena saya sering pegal-pegal, saya sering pakein juga untuk diri saya sendiri, itu pegal-pegalnya langsung hilang. Bahkan untuk anak sendiri juga, anak perempuan saya yang itu jerawat itu hilang. Bahkan dipakai untuk cucu juga Mas. Betul, betul. Alhamdulillah Masya Allah. Ini produknya sangat bagus, minyak herba wahid mantap. Masya Allah, Alhamdulillah. ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah pemirsa, Anda bisa mendapatkannya melalui minimarket, kemudian apotek dan toko obat terdekat, apalagi harganya cuma 20 ribuan. Sekali lagi, bila Anda sudah mulai merasa sakit, langsung ambil saja minyak herba wahid, minyak herbal gosok bubut yang tentu saja wangi.